bahwa soal pelarangan pedagang eceran menjual tabung gas 3 kg bukan kebijakan Presiden, tapi kebijakan Kementerian SDM. Bahwa sepertinya Kementerian SDM itu juga ada komunikasinya yang lain, bukan hanya kepada istana. Ada menteri yang sangat layak dipersoalkan dan dipermasalahkan dalam konteks ini. Kementerian, siapapun menterinya, dalam setiap membuat keputusan politik mestinya tegak lurus hanya kepada Prabowo, bukan kepada yang lainnya. Ini ada sosok menteri yang kemudian sangat layak untuk ditumbalkan secara politik. Tapi di luar itu, saya kira ada 4 narasi isu besar yang sampai hari ini menjadi perbincangan yang cukup menarik terkait dengan perdagangan eceran yang awalnya diharamkan, kemudian kembali diperbolehkan menjual tabung gas 3 kg. Pertama, tentu sangat menarik pernyataan dari Pak Sufmi Dasko, Ketua Harian Gerindra. Saat ini juga adalah Wakil Ketua DPR yang mengatakan bahwa soal pedagang eceran yang tidak boleh menjual tabung gas 3 kg itu bukan kebijakan dari Prabowo Subianto. Bisa dibayangkan itu. Itu artinya apa? Kementerian SDM dalam konteks ini bermanuver secara ekstrim, membuat satu kebijakan yang sebenarnya dibuat sendiri tanpa berkomunikasi dengan pemerintah, tanpa berkomunikasi dengan Presiden. Padahal kita tahu bahwa tak ada yang namanya visi misi menteri, yang ada itu adalah visi misi Presiden. Tentu dalam konteks ini orang kemudian bertanya-tanya, hebat betul ini Kementerian SDM bikin kebijakan yang kemudian tak ada kaitannya dengan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Ini yang ngomong adalah Sufmi Dasko, Ketua Harian dan orang penting di negara kita, bahwa soal pelarangan pedagang eceran menjual tabung gas 3 kg bukan kebijakan Presiden, tapi kebijakan Kementerian SDM yang tentu saja SDM ini ada terlampau ekstrim dalam melakukan kebijakan-kebijakan politiknya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang kemudian berasumsi yang cukup liar. Kalau betul bahwa kebijakan terkait dengan pedagang eceran yang awalnya itu dilarang menjual tabung gas kilogram bukan kebijakan Prabowo, itu artinya sangat mungkin Kementerian SDM yang terkait dengan gas LPG ini ada suara-suara lain yang kemudian didengarkan. Ada bisikan-bisikan dan input lain yang didengarkan di luar pendapat-pendapat yang ada di istana. Karena kita tahu per hari ini seakan-akan diskursus soal ada matahari kembar di Kabinet Merah Putih itu terkonfirmasi. Itu artinya apa? Bukan tidak mungkin ada pihak eksternal di luar istana adalah mereka yang sebenarnya memberikan input pengetahuan bahwa kebijakan soal pelarangan pedagang eceran dilarang untuk menjual tabung gas itu juga dilakukan. Itulah yang saya kira per hari ini pembicaraan publik bahwa sepertinya Kementerian SDM itu juga ada komunikasinya yang lain, bukan hanya kepada istana, tapi kepada pihak-pihak tertentu yang posisinya masih cukup kuat saat ini. Itu adalah narasi yang kedua per hari ini juga menjadi perbincangan yang cukup luar biasa. Padahal kita tahu per hari ini yang menjadi Presiden Republik Indonesia itu adalah Prabowo Subianto, bukan yang lainnya. Itu artinya apa? Kementerian, siapapun menterinya, dalam setiap membuat keputusan politik mestinya tegak lurus hanya kepada Prabowo, bukan kepada yang lainnya. Nah, yang ketiga, atau mungkin juga bahwa Kementerian SDM dalam hal ini adalah Pak Bahlil itu ditumbalkan secara politik. Karena apa? Supaya kemarahan publik itu tidak langsung menyasar jantung kekuasaan pemerintah, tidak langsung menyasar jantung istana. Oleh karena itu tidak mengherankan ketika ada statement yang mengatakan bahwa pelarangan pedagang eceran yang dilarang untuk menjual tabung gas 3 kg bukan kebijakan dari Prabowo. Itu artinya apa? Ini ada sosok menteri yang kemudian sangat layak untuk ditumbalkan secara politik. Ada menteri yang sangat layak dipersoalkan dan dipermasalahkan dalam konteks ini. Itu artinya apa? Ketika rakyat marah, ketika masyarakat kemudian membuli dan kemudian gelap mata terkait dengan kebijakan ini, yang dikritik bukan istana, yang dikritik bukan presiden, tapi yang dikritik dan disasar itu cukup hanya Kementerian SDM. Mungkin juga itu terjadi karena kita tahu ketika ada kebijakan pelarangan pedagang eceran menjual tabung gas 3 kg, kan pihak istana juga berbicara mendukung 100% sebagai bentuk efisiensi, sebagai bentuk bagaimana subsidi terkait dengan tabung gas itu kan tetap tepat sasaran, dan itu adalah sebagai upaya untuk melakukan efisiensi anggaran supaya tidak bocor kepada pihak-pihak yang
selama ini misalnya dianggap tidak bertanggung jawab. Kan itu juga adalah bagian dari bagaimana argumen politik hari ini yang kemudian terus menjadi perbincangan publik. Bukan tidak mungkin Kementerian SDM memang dijadikan sebagai tumbal politik supaya kemarahannya itu tidak sampai ke istana. Tapi yang keempat yang menarik, mungkin ini adalah pertama kali dalam sejarah di mana seorang presiden terpilih itu membatalkan kebijakan menteri dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bayangkan, kebijakan ini baru diumumkan 3 hari. Diumumkan tanggal 1, kemudian berlaku tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, kemudian ada instruksi dari Prabowo supaya pedagang eceran itu kembali berdagang, kembali memperjualbelikan tabung gas 3 kg yang selama ini memang menjadi kebutuhan yang cukup dekat dengan rakyat. Jadi 4 diskursus politik ini yang sampai hari ini sepertinya terus menjadi perbincangan yang cukup luar biasa. Tapi ala kulli hal, apakah persoalan instruksi presiden ini misalnya adalah motifnya untuk mencari siapa yang salah secara politik untuk kembali normal bagaimana roda perekonomian kita? Tapi yang paling penting adalah per hari ini seluruh rakyat Indonesia bisa bernafas lega karena mereka itu sudah kembali bisa mendapatkan tabung gas 3 kg dengan mudah. Mereka tak lagi antri, mereka tak lagi harus mencari pangkalan yang jaraknya cukup jauh. Mereka tidak perlu lagi misalnya kesulitan untuk mencari di mana pangkalan-pangkalan gas yang itu dalam sehari 2-3 hari ini cukup membuat mereka ikut kesulitan, baik secara ekonomi ataupun secara sosial. Karena begitu banyak berita-berita yang kita baca, pedagang gorengan, pedagang-pedagang asongan, pedagang kilingan, pedagang-pedagang keliling seperti bakso dan seterusnya yang menggantungkan kehidupan ekonomi mereka dari tabung gas 3 kg itu kan sangat terganggu akibat kebijakan Kementerian SDM yang melarang pedagang eceran menjual tabung gas 3 kg. Oleh karena itu bagi saya faedah politiknya adalah ke depan di kemudian hari kalau ada kebijakan-kebijakan yang menyentuh langsung dengan rakyat, jangan diberlakukan terburu-buru, harus dilakukan kajian-kajian yang mendalam supaya kebijakan apapun itu tidak menimbulkan kontroversi dan tidak menimbulkan amarah. Cukup sudah rakyat itu kesulitan dalam hidupnya, cukup sudah rakyat itu kesulitan bagaimana mempertahankan hidupnya, cukup sudah rakyat itu sampai hari ini berkelahi dengan hidupnya sendiri, jangan lagi ditambah dengan kebijakan-kebijakan yang justru menimbulkan rakyat itu sulit dan menimbulkan amarah. Ke depan ini akan menjadi kabar baik tentu saja, bagaimana pemerintah harus hadir, bahwa pedagang-pedagang eceran itu diedukasi bagaimana menjadi pengusaha yang sukses, ajari mereka berniaga yang baik, ajari mereka mendapatkan investasi yang baik, dan kemudian menjadi pengusaha-pengusaha yang sukses. Karena kalau mau jujur, ketika ada larangan pedagang eceran itu tidak boleh berjualan tabung gas 3 kg, UMKM kelas bawah yang selama ini tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah, itu nasibnya wassalam dan gulung tikar. Dan untungnya alhamdulillah ketika Prabowo memperbolehkan kembali pedagang eceran ini menjual tabung gas 3 kg, ini ada harapan dan oase bagaimana pelaku UMKM kelas eceran adalah mereka yang juga akan semakin berdaya di kemudian hari. Semoga ini menjadi kabar baik dan menjadi bagaimana kehidupan ekonomi rakyat di bawah itu kembali berdenyut dan kembali hidup.